Ini kita saksikan Pada hari pertamanya di garis depan, seorang rerutan menembak senapan dari seorang veteran senjata. Larasnya bengkok. Meski demikian ia balik lagi dan menemukan veteran itu dan mengatakan bahwa menggunakan senjata yang ada. Rerutan berangkat menuju garis depan. Ia tidak sabar lagi menguji senjata itu dan akhirnya merasa lega setelah memastikan senjata itu benar-benar bisa. Nah, tidak lama kemudian ia menghadapi misi pertamanya, yaitu mengamankan jalur transportasi dan mencegah menyusup dari pasukan Afghanistan. Dan para rekrutan menduduki posisi-posisi tinggi tersebut. Mereka segera tiba di posisi telah ditentukan tanpa menjadi bahwa pertempuran udara nanti mereka. Setelah mendaki bukit, kapten segera memerintahkan para rekrutan untuk membersihkan ranjau dan mendeteksi rekrutan bahwa area tersebut terpenuhi oleh ranjau kupu-kupu. Setelah ranjau dibersihkan, kapten memerintahkan anak buahnya membentuk garis pertahanan dan melakukan patroli. Namun keesokan harinya konvoy fosfat di melintas posisi para rekrutan berperang dengan sangat gesit dan perjuangan ketakutan. Akibat pengalaman tempur mereka, para tertembak jatuh bahkan sebelum melihat lawan. Sang kapten memimpin pasukan yang terhadap perjuang, namun perjuang tiba-tiba melompat ke dalam dan para rekrutan menguji dengan tembakan melompat masuk menyusul mereka hanya untuk menemukan jaringan terowongan yang rumit dan perjuangan telah menghadap. Hingga menerima kekalahan, sang kapten memutuskan untuk melancarkan serangan memimpin pasukan yang menuju desa terdekat mencari pejuang rekrutan anak laki-laki. Dan karena tidak melihat adanya ancaman yang berbalik untuk pergi, namun saat itu juga dalam tempo singkat dia tertembak balas atas rekan-rekan yang gugur puluhan roket ketika meletakkan desa tersebut dengan tanah. Demikian pasukan itu dan harus menghadapi serangan balasan dan brutal. Ratusan pejuang Afghanistan terlatih dan bersenjata melancarkan serangan mendadak dan dataran tinggi dikuasai pasukan Soviet. Mereka menghujani posisi luncur roket, sementara satu-satunya senjata berat yang dimiliki pihak pertahanan hanyalah sebuah senapan mesin ringan. Para pejuang menyebut dataran tinggi melibatkan para rekrutan Soviet. Pertempuran jarak dekat brutal, meskipun para rekrutan berhasil memukul mundur serangan, menderita kerugian besar dan tidak dapat posisi menahan gelombang serangan kedua. Pejuang cepat menyusun kembali kekuatan dan melancarkan serangan pamungkas. Tepat rekrutan melakukan keperlawanan terakhir, bantuan udara Soviet tiba-tiba dua helikopter serangan Mi-24 berjuang segera tembakan dengan cepat membuat pasukan musuh mundur. Dan jangan lupa di follow di subscribe, like, dan komen postingan ini. Ketika prajurit ini mendapatkan laras yang bengkok.